Halo teman-teman semua, selamat datang di Story Movie. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di episode kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Vampire Clean Up Department. Film ini berasal dari Hong Kong dan yang dirilis tahun 2017 dan bergenre horor komedi. Film ini mengisahkan tentang pembasmi vampir yang jatuh cinta kepada vampir. Dan tak perlu berlama-lama lagi, ambil posisi paling nyaman kalian dan biarkan imajinasi kalian melayang. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi yang sedang berpatroli di basement. Dia melihat banyak darah berceceran di lantai. Dia mengikuti darah tersebut. Dan tiba-tiba, di sana terlihat mayat dari supir truk yang telah digigit lehernya. Kemudian di saat dia mau menghubungi teman polisi lainnya, dia dicekik oleh makhluk yang ada di situ. Dan ternyata makhluk itu adalah vampir. Menyeramkan sekali. Kasihan lu Tong. Dan polisi dan wartawan pun mulai terkumpul di atas dari basement tersebut. Kemudian terlihat di sana ada mobil pick up pembersih jalan yang datang ke tempat kejadian perkara yang menewaskan polisi tadi. Dan ternyata yang turun dari mobil itu adalah tim pembasmi vampir atau Vampire Clean Up Department. Ini adalah Paman Chow dan ini Paman Chung. Mereka berdua menghadapi polisi dan supir truk yang sudah berubah menjadi vampir. Mereka pun berhasil mengalahkan vampir yang ada di sana. Adegan berpindah ke atas pintu masuk basement. Di sana terlihat salah satu tim pembersih vampir yang akan menuju ke basement. Ini adalah tim. Dia akan masuk dan dihadang oleh polisi. Polisi bertanya kepadanya, siapa dia? Dan dia menceritakan tentang tim mereka, yaitu Vampire Clean Up Department. Dan cerita pun kembali ke beberapa bulan sebelum kejadian di basement tersebut. Di sana terlihat tim yang sedang berjalan kaki bersama neneknya. Kemudian datang seorang anak kecil sambil menangis, memberitahu kepada tim kalau kakeknya diserang oleh seseorang. Kemudian tim segera pergi untuk membantu kakek dari anak itu. Ternyata yang dihadapinya adalah vampir. Di saat dia mau menyerang, dia terjatuh karena terpeleset dengan botol. Dan pada saat vampir itu mau menyerang tim, vampir pun terpeleset dan jatuh tepat di pantat tim. Dan langsung menggigit pantat dari tim. Tim pun pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah. Dan di sana ada Paman Chow dan Paman Chung. Ternyata yang menolong dari serangan vampir adalah mereka berdua. Mereka berdua mengenal nenek dari tim. Paman Chow pun melakukan pengecekan atau pemeriksaan di bagian tubuh tim yang digigit oleh vampir tadi. Ternyata gigitan itu tidak memiliki dampak apapun kepada tim. Paman Chung memberikan kartu nama dari Vampire Department dan menyuruh tim untuk datang ke sana. Keesokan harinya, tim pergi ke tempat Vampire Clean Up Department. Di sana dia bertemu dengan Paman Chung. Paman Chung menjelaskan kepada dia tentang apa itu vampir. Cara manusia dapat berubah menjadi vampir dan berdirinya Vampire Clean Up Department. Paman Chung juga memperkenalkan anggota yang ada di Vampire Department. Ini adalah Guru Ginggar. Dia bertugas menggambar jimat. Dan ini adalah Guru Kui yang bertugas membuat senjata. Paman Chung juga memperlihatkan alat dan tempat pembakaran vampir. Tim bertanya kepada Paman Chung, apa yang terjadi semalam dengan dia? Paman Chung menjawab, dia digigit vampir, tapi tidak terinfeksi. Itu artinya
Tim sangat cocok dengan departemen mereka dan bermaksud mengajak tim untuk bergabung. Tapi di sana ada manajer M. Manajer M datang dan melarang untuk menerima orang sembarangan. Paman Chung dan dua guru tadi pun menjelaskan alasan mereka untuk tidak merekrut tim menjadi anggota mereka. Tapi Paman Chow juga tidak mengizinkan. Mereka pun berdebat. Sementara mereka berdebat, tim pun mengeluarkan suara bahwa dia tidak ingin bergabung dengan mereka. Kayaknya tim takut. Di saat tim ingin pergi meninggalkan tempat itu, dia menabrak salah satu vampir dan jatuh tepat di sampingnya. Paman Chung langsung menghentikan vampir itu. Kemudian Paman Chung mengajak tim keluar dan menuju salah satu rumah dekat markas mereka. Dan ternyata rumah itu adalah peninggalan orang tua tim. Orang tua dari tim ternyata rekan dari Paman Chung dan Chow dan pendiri departemen vampir, dan menceritakan kepada tim bahwa orang tua tim adalah pembasmi vampir. Mereka meninggal digigit vampir. Ibunya meninggal setelah melahirkan tim. Ya, mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa tim tidak terinfeksi di saat digigit vampir. Setelah di rumah tersebut, Paman Chung memberikan minuman lupa ingatan dan memberikan pilihan kepada tim. Kalau tak ingin bergabung, minumlah minuman tersebut. Tim pun memikirkan hal itu. Keesokan harinya, tim telah mengambil keputusan untuk bergabung. Dia pun menuju ke departemen vampir. Sesampainya di sana, dia pun di ospek. Ya, maklum mahasiswa baru yang baru bergabung. Dia di ospek oleh Paman Chow untuk menyapu. Dia pun mulai diajarkan cara membuat senjata, membuat jimat dan mantra. Ketika dia sedang membuat jimat, tiba-tiba dapat laporan kalau ada vampir yang muncul. Paman Chow pun langsung memanggil tim untuk ikut dengan mereka. Ya, hitung-hitung langsung praktek lah di lapangan. Sesampainya di lokasi, mereka berbagi tugas. Guru Kui menjaga mobil. Paman Chow dan Chung pergi ke sisi lain dari tim. Ketika tim sedang kencing di pinggir danau, walkie-talkie dari tim jatuh. Dia mencoba menghubungi mereka lewat HP, tapi dia dimarahi. Sial sekali nasibnya tim ini. Saat dia ingin mengambil walkie-talkie tersebut, vampir itu memegang tangan tim di dalam air. Tim pun terkejut. Ketika dia ingin memberitahu hal tersebut, tangan dari vampir itu memberikan walkie-talkie. Lucu juga ini. Di lokasi berbeda, Paman Chung dan Chow menemukan raja vampir yang sedang menggigit manusia. Mereka pun menyerang raja vampir itu. Di waktu yang sama karena penasaran dengan tangan yang keluar dari air, tim pun menyalakan flash yang ada di HP-nya untuk memberikan cahaya di air. Namun tiba-tiba ratu vampir itu muncul dan menggigit HP dari tim. Tim pun ikut jatuh ke dalam air. Di dalam air, vampir itu mencoba menggigit tim, tapi mereka secara tidak sengaja berciuman. Dan vampir itu menghisap uap panas yang ada dalam tubuh tim. Ratu vampir itu pun berubah menjadi wanita cantik. Dan scene berpindah ke lokasi Paman Chow dan Chung ketika mereka sedang menyerang dan mengejar raja vampir. Tiba-tiba tim menghubungi mereka, minta tolong. Mereka pun bergegas menolong tim. Mereka pun menangkap vampir itu. Dan kemudian terlihat polisi dan peneliti sedang mengangkat dua peti dalam sungai. Mungkin itu peti dari raja dan ratu vampir tadi. Dan terlihat di markas vampir clean up departemen. Di sana terlihat guru Ginger sedang mendoakan vampir wanita tadi yang mereka tangkap untuk dikremasi. Mereka pun mulai melakukan penelitian. Paman Chow mengatakan bahwa vampir wanita ini adalah istri dari raja vampir yang mereka temukan tadi. Dan bisa saja dia memberikan signal kepada raja vampir tadi. Tapi Paman Chow mengatakan sekarang raja vampir itu sedang terluka. Tapi setelah dia sembuh, dia akan mencari vampir wanita itu. Tim disuruh oleh Paman Chung untuk membakar tubuh dari vampir wanita itu. Sementara itu anggota lain pergi mengurusi laporan yang ada kemunculan vampir. Di saat tim mau memasukkan vampir wanita itu ke dalam tungku api, handphone tim yang ada di dalam tubuh vampir berbunyi. Ketika tim mau
cari benda untuk mengangkat handphone tersebut. Kertas mantra yang tertempel pada vampir itu terlepas. Vampir itu pun berdiri. Awalnya Tim takut. Meskipun vampir itu tidak menyerang, tapi dia mengikuti kemana Tim pergi. Karena sudah tak tahu harus berbuat apa. Dan Tim pun kasihan kepada vampir itu. Dia pun menyembunyikan vampir itu di dalam rumah, peninggalan orang tuanya. Hari demi hari pun berlalu. Dia mulai mengajarkan tentang banyak hal tentang kehidupan pada vampir wanita itu. Dan vampir itu diberi nama Syuha. Sementara itu pun, Tim mulai berlatih dengan giat. Pada suatu hari, Tim akan diuji dengan hasil latihannya. Ujiannya adalah melawan vampir jahat. Ketika dia sedang bertarung dengan vampir jahat itu, Tim terpojok dan diserang. Tim berteriak. Syuha mendengar suara Tim dan marah. Keluar dari rumah di mana dia bersembunyi dan menuju ke base camp vampir clean up. Dan tiba-tiba Syuha menyerang vampir yang menyerang Tim. Mereka semua pun terkejut mengetahui itu Paman Chow marah dan ingin menyerang Syuha. Tapi Tim mengatakan kalau Syuha lama-kelamaan akan menjadi manusia. Namun tiba-tiba dapat laporan kalau Raja Vampir muncul. Tim pun pergi mengikuti Paman Chow. Namun Paman Chow marah dan mematahkan pedang dari Tim. Sementara kembali ke base camp. Di sana terlihat ada polisi dan peneliti menutup tempat itu dan membawa Syuha untuk menjadi umpan agar bisa menangkap Raja Vampir. Adegan berpindah ke Tim yang sedang berada di rumah, memakai perlengkapan peninggalan ayahnya. Neneknya pun memberikan pedang peninggalan ayahnya dan menyuruh dia pergi bertarung. Dia pun bergegas menuju ke tempat di mana polisi membawa Syuha pergi. Dan scene kembali ke awal basement. Di sana ada Tim dan polisi yang sedang berbincang. Dan datang Paman Chung mengalihkan pembicaraan agar Tim bisa masuk. Di dalam terlihat inspektur polisi sedang mencari satu petugas. Dan ternyata petugas itu sudah dipukul oleh Tim. Dan Tim menyamar menjadi petugas itu. Dan ada Syuha yang akan menjadi umpan. Tim yang menyamar jadi petugas diketahui karena inspektur ingin memakai masker yang dikenakan oleh Tim. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Raja Vampir muncul dari atas. Petugas pun melakukan penembakan terhadap vampir itu. Tapi semuanya sia-sia. Dan tim pembasmi vampir pun muncul dan melawan Raja Vampir itu. Terjadi perkelahian yang sangat luar biasa, sengitnya. Raja Vampir itu sulit untuk dikalahkan. Namun ketika mereka berhasil menangkap panah dengan tali yang ditusuk ke tubuh vampir itu mencekik Tim. Mereka berdua terangkat bersama-sama. Dengan penuh kemarahan, Syuha melihat Tim diserang oleh Raja Vampir itu. Syuha berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya dan terbang menuju ke arah Tim. Syuha pun mendorong Tim dan menancapkan anak panah ke tubuh Raja Vampir dan memeluknya. Raja Vampir pun meledak dan Syuha jatuh ke tempat di pelukan Tim dan Syuha pun menghilang menjadi debu. Film pun selesai. Itu tadi alur cerita dari film Vampir Clean Up Department. Film ini sangat bagus. Saya merekomendasikan untuk ditonton keluarga. Meskipun horor, tapi ada komedinya sedikit. Ya, itu tadi alur cerita dari film Vampir Department. Terima kasih sudah menonton Story Movie. Jangan lupa like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.